Mohon maaf kalau saya sambil nangis karena jujur aja ini adalah salah satu ustadz yang saya baru lihat fotonya aja saya nangis. Mungkin karena luka yang saya rasakan ya. Terus saya dari Jakarta, kenapa kok saya jauh-jauh datang ke sini? Jujur saya sedang cari jawaban. Tahun 2023 akhir kakak saya satu-satunya. Jadi saya punya 2 kakak. Satu kakak saya gangguan jiwa. Satu kakak saya meninggal di akhir tahun 2023. Ibu saya itu kebetulan diabetes, kakinya hampir diamputasi, tapi alhamdulillah nggak jadi diamputasi, sehingga saat ini saya mengemban beban itu semua sendiri. Namun kalau untuk orang tua saya udah rilis apapun keadaannya orang tua saya sudah bisa menerima, karena mau bagaimanapun itu kan orang tua saya. Tapi saya tidak pernah mencoba untuk melepaskan tanggung jawab saya, karena di situ ada yang sudah saya anggap keponakan itu seperti anak saya sendiri. Meskipun saya belum menikah, tapi saya sudah menganggap dia anak saya sendiri. Nah, dengan beban saya yang semakin berat, karena saya harus menghidupi orang tua saya. Saya menanggung kakak saya yang gangguan jiwa. Saya sekarang menanggung keponakan saya yang ditinggal kakak saya. Saya masih menanggung tante saya yang saya anggap itu seperti ibu saya. Saya masih menanggung keponakan yang itu juga. Saya tidak bisa begitu saja melepaskan anak ini. Tapi saya terlalu berharap sama mereka. Keinginan saya tidak muluk-muluk. Saya tidak ingin dibalaskan apapun yang saya telah berikan kepada mereka. Tapi saya ingin mereka bersyukur dengan saya. Bersyukur hidup dengan saya. Dengan apa adanya saya. Up and down-nya saya. Saya pengen ada yang support saya. Karena saya sendiri. Gak mungkin saya bercerita dengan orang tua saya. Tapi tante saya ini tidak pernah bersyukur. Seringkali playing victim, seringkali menyakiti saya, seringkali ngatain saya, kamu itu lemah, kamu itu cengeng, kamu itu tidak pernah bersyukur, kamu itu selalu mengeluh. Saya bisa apa lagi? Beban saya cukup berat. Ya mau saya tanyakan, saya itu sampai berobat kemana-mana, saya ke psikolog kemana-mana, sampai pada akhirnya saya sadar yang luka adalah hati saya, jiwa saya. Seringkali saya berpikir saya ingin pergi dari semua ini, saya ingin menghilang. Tapi dosakah saya ketika saya melepaskan tanggung jawab pada tante dan keponakan saya ini? Saya masih takut dosa, saya takut karma. Saya kesini ingin mendapatkan jawaban itu. Sekian, terima kasih. Pertama, Ahilman sangat merasakan seperti apa perasaan Mbak yang bertanya barusan. Teman-teman sekalian, saya percaya dalam satu keluarga itu akan ada saja ujian yang datang dari salah satu keluarga kita. Baik itu kakak, baik itu adik, keponakan. Sikap terbaik yang perlu kita hadirkan adalah husnuzon kepada Allah. Teteh sayang, jangan merasa keluarga yang jadi beban buat kita itu adalah musibah untuk kita. Jangan. Boleh jadi kita diuji dengan keluarga karena pahala kita pun dapatnya dari keluarga. Mungkin bukan karena sholat kita, mungkin bukan karena bacaan Quran kita, mungkin bukan karena haji umroh kita, bukan karena puasa kita, tapi teteh nanti masuk surga karena ridho
punya keluarga yang begitu menguji kita. Maka tatapnya jangan beban. Tatapnya adalah nikmat. Dan jangan kaget. Seseorang yang sering membantu keluarganya, maka Allah akan muliakan hidupnya. Tapi kadang juga mohon maaf, pelajaran dari yang bertanya, kadang keluarga juga kadang suka gak tahu diri dan gak sadar diri. Semua ada batasnya, semua ada waktunya, semua ada masanya. Kita sering lihat, si kakak ini mah ada, adek mah ada, pamanku ada. Shh. Ada orang yang pandai menyembunyikan ujiannya, sehingga yang terlihat adalah baik-baik saja. Tapi juga mungkin ada orang yang kelihatan luka ujiannya. Teteh, mungkin sudah pada fase gak kuat. Aku sudah berbuat baik, tapi gak pernah dibilang baik. Aku sudah berkorban, tapi gak pernah dianggap. Itu jauh lebih sakit daripada sama sekali tidak berbuat kebaikan di dalamnya. Maka sekarang teteh harus sehat deh. Jangan pernah merasa kebaikan teteh gak ada hasilnya. Ingat ya, jawab yang keras. Bisakah kita menyenangkan semua orang? Jawab, bisakah kita membuat orang semua senang sama kita? Kita tidak diminta untuk menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kita diminta untuk tidak menyakiti setiap orang. Teteh jangan ngerasa kebaikan teteh gak ada harganya. Kita berbuat baik bukan agar manusia jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Dan percayalah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya apa? Kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Bismillah teteh. Tegar dengan kakak yang sedang diuji sakit. Tegar dengan keponakan yang hari ini bersama dengan teteh. Boleh jadi teteh rezekinya dimudahkan karena doa-doa mereka yang selama ini Allah hadirkan dalam kehidupan teteh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau yang bertanya hari ini.